Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi eh, dari Raspberry Pi ya. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang penghitung jumlah orang pada pintu ruang berbasis Raspberry Pi. Nah, ini merupakan implementasi ya. Jadi apa yang kita pelajari kemarin tentang counter, lalu saya gabung dengan sensor eh, infrared ya. Jadi kalau diimplementasi dua hal itu ya, source code-nya counter lalu sensornya infrared, jadilah implementasi atau aplikasi yang bermanfaat ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang penghitung jumlah orang ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan eh, aplikasinya ya. Jadi kalau misalkan ditampilkan apa namanya aplikasinya ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi di layar itu ada 7 segmen ya, ada eh, decade counter BCD ya, binary kode desimal. Kemudian di sebelahnya itu ada sensor inframerah ya. Jadi sensor inframerah itu apabila Anda lihat di situ ada pemancar dan penerima tapi posisinya berjajar ya. Sehingga kalau ada yang melewatinya akan terjadi pantulan. Nah, saat pantulan itulah terjadi input pada Raspberry Pi untuk merubah jumlah counter misalnya. Jadi kalau di situ angkanya 1, kalau misalkan tangan saya sentuh, saya dekatkan ya. Nah, ini maka dia merespon tangan yang saya dekatkan inframerah, sensor inframerah. Sedemikian hingga pantulan itu akan memicu Raspberry Pi ya. Jadi pengganti saklar ini saya ganti dengan sensor inframerah. Baik, saya lanjutkan lagi. Baik, materinya saya lanjutkan. Penghitung jumlah orang pada pintu ruang. Ya, ini implementasinya yang saya ambil seperti itu ya. Kalau Anda ingin mengembangkan yang lain ya silahkan, ini salah satu contohnya aja. Penghitung jumlah orang pada pintu ruang ini kalau dibuat dalam bentuk tugas akhir atau skripsi ya, ini diperlukan latar belakang ya. Ya, latar belakangnya saya tulis diperlukan sistem pendeteksi pengunjung yang keluar masuk gedung ya, berbasis microcontroller. Kemudian paragraf yang berikutnya diperlukan rancang bangun ya, alat yang dapat mendeteksi jumlah orang yang keluar masuk gedung dengan menggunakan sensor infrared berbasis microcontroller. Nah, ini kalau dalam skripsi atau tugas akhir ini bab 1 ya. Nah, tentunya latar belakang masalah itu diperlukan ya. Nah, kemudian setelah kita siapkan microcontrollernya ya, lalu kita siapkan, kita lengkapi ya Raspberry Pi-nya dengan mouse, keyboard, HDMI, power supply dan sebagainya. Lalu kita buka ya aplikasinya. Lalu kita siapkan sensor inframerah ya. Di dalam sensor inframerah di situ ada dua komponen utama, yaitu
infrared dan fotodioda. Jadi infrarednya itu yang memancarkan sinar inframerah, kemudian fotodiodanya itu yang menunggu pantulan dari inframerah. Nah, dari contoh modul yang ada di layar, outputnya itu adalah output digital. Jadi kita tinggal nerima logic high atau low gitu aja. Ya, sementara dua pin yang lain adalah tegangan input yaitu 5 volt dan ground. Jadi ini akan kita implementasikan ya. Jadi pengganti saklar yang kemarin kita sudah eksperimen, ini sekarang kita ganti dengan sensor. Karena sensor itu juga outputnya juga hampir sama dengan saklar ya. Jadi saklar itu ditekan itu misalkan high lalu dilepas low. Sensor juga begitu. Ada pantulan high, kemudian tidak ada pantulan low dan sebagainya. Kemudian komponen-komponen pendukung yang lain ya dari modul sensor infrared ini ada IC komparator ya. Pada dasarnya ini IC komparator sebagai pembanding antara fotodioda sebelum mendapat pantulan dan setelah mendapat pantulan. Ada perubahan tegangan di situ. Kemudian trim pot ini ya variabel potensiometer untuk mengecas. Kemudian di sini ada LED status sensor. Di sini nanti kalau terhalang itu akan menyala ya. Dan menyalanya itu akan memberikan logic pada digital outputnya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan pembahasan ya. Nah, sensor inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnet. Panjang gelombang cahaya inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 mm. Ya, saking kecilnya ini ya. Jadi kalau semakin kecil panjang gelombangnya berarti frekuensi tinggi ya pada spektrum berwarna merah. Nah, berikutnya cahaya inframerah mempunyai panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 mm ini, maka cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata. Ya, ini yang penting ya. Tidak terlihat oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih dapat dideteksi. Ya, ini perlu kita pahami ya. Ini nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan tadi kebutuhannya adalah mendeteksi orang yang lewat, itu memang harapannya inframerah yang digunakan itu tidak tampak ya. Karena ada inframerah yang tampak seperti kita saat mengoperasikan pointer ini kan berwarna merah. Nah, itu kalau kita pasang sensor seperti itu, maka orang yang melewati pintu akan merasa terganggu ya. Atau inframerah yang tampak juga pada pembacaan barcode. Jadi kalau kita beli produk, nah itu biasanya barcode-nya dibaca dengan sensor infrared, yaitu sinar inframerahnya tampak ya. Tentunya ini tidak kita butuhkan untuk mendeteksi orang yang lewat, karena harapannya cahaya tidak tampak sehingga orang yang lewat tidak merasa atau tidak mengetahui kalau dirinya dideteksi. Nah, dan ini juga implementasi yang lain mungkin Anda bisa kembangkan untuk security system ya. Jadi security system itu nggak tampak tapi mampu mendeteksi ada orang yang mencurigakan ya. Misalkan di depan pintu atau di depan benda yang berharga kita pasang sensor infrared. Nah, begitu ada orang yang mau mengambil barang berharga itu, langsung kedetek. Nah, jadi
penggunaan inframerah ini berbagai macam jenisnya, ada yang tampak dan tidak, dan itu perlu kebutuhan seperti apa yang kita gunakan ya, sesuai dengan latar belakangnya. Kalau yang kita gunakan ini, yang contoh yang saya gunakan ini, memang harapannya orang yang lewat tidak menyadari kalau dia disensor, maka sensor inframerah yang saya gunakan adalah inframerah yang tidak tampak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Sensor inframerah, sensor infrared ya. Sensor inframerah menggunakan prinsip pantulan cahaya infrared sebagai penentu nilai kondisi atau status logika. Jadi kalau ada pantulan, maka status logikanya berubah. Nah, ya. Jadi memang ada sensor infrared yang seperti yang saya contohkan beberapa minggu yang lalu. Itu bukan pantulan, tapi ada pemancar dan penerima. Nah, itu beda lagi. Kalau yang dulu itu inframerah, maksudnya adalah bila ada menghalangi atau tidak, itu akan merubah status logika. Tapi kalau yang sensor inframerah yang saya gunakan hari ini itu beda lagi, itu pantulan ya. Jadi kalau ada pantulan baru dia berubah status logikanya. Nah, ketika modul sensor mendeteksi sebuah halangan atau objek di depan sensor, maka akan diperoleh pantulan cahaya. Nah, pantulan ini yang memang diharapkan ya. Dengan intensitas yang telah diatur, tadi sudah saya singgung tentang gambar produk tadi itu kan ada potensio, trim pot ya, atau variabel resistor. Nah, itu untuk mengatur intensitas yang dibutuhkan ya, sedemikian hingga sensitivitasnya bisa diatur. Kemudian paragraf berikutnya, nilai yang dihasilkan adalah high and low. Nah, ini memang saya butuhkan karena pada dasarnya saya ingin mengganti saklar yang kita gunakan beberapa yang lalu ya. Kita kan pakai saklar ya. Nah, akan kita gunakan sensor sebagai pengganti saklar. Soalnya memang konsep sensor mengeluarkan high and low logic ini sama dengan saklar yang mengeluarkan status high saat ditekan ya, saat tombol ditekan, lalu status low saat tombol dilepas ya. Jadi outputnya itu sama, yaitu high and low logic, yang kemudian bisa digunakan sebagai input logika microcontroller. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya. Jadi saklar yang kita pelajari minggu kemarin, logiknya adalah high and low. Ini bisa kita ganti dengan sensor, karena output sensor juga high and low ya. Jadi karena outputnya sama, maka mereka bisa saling menggantikan ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, untuk melakukan kendali terhadap perangkat atau fungsi lain. Jadi perubahan sensor yang high and low ini digunakan sebagai input logika microcontroller untuk melakukan kendali terhadap perangkat atau fungsi yang lain. Nah, itu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah kita sudah membahas sensor infrared, nah sekarang kita bahas tentang binary kode desimal ya. Karena output dari Raspberry Pi adalah biner ya. Jadi Raspberry Pi itu mengeluarkan data biner counternya. Nah, dari data biner itu masuk ke BCD ya, binary kode desimal, untuk ditampilkan dalam bentuk desimal, karena kita lebih familiar dengan angka desimal daripada binary. Nah, sehingga dibutuhkan konversi dari biner ke desimal ya. Nah, digunakanlah IC 74 LS47 untuk menerjemahkan desimal berkode biner ya, istilahnya desimal berkode biner atau biner yang dikodekan menjadi desimal. Nah, BCD. Nah, dari konsep ini ya, data binary dari Raspberry Pi akan diubah menjadi desimal melalui komponen yang disebut binary kode desimal dengan tampilan pada 7 segmen ya. 4 input BCD yang dibutuhkan oleh
7447 ini, binary kode desimal ini didapat dari mikrokontrol ya. Karena memang output dari mikrokontrol adalah 4 bit binary. Lalu divariabelkan menjadi input A, input B, input C, dan input D. Nah, setelah diolah, binary ini akan menjadi logic yang menyalakan LED yang membentuk bilangan desimal ya, menjadi 7 segmen atau 7 bagian LED yang dihasilkan untuk membentuk karakter atau angka ya, angka dalam bentuk desimal. Nah, yang kemudian dihubungkan ya dari 7447 ini ke 7 segmen melalui pin A, B, C, D, E, F, G ya. Karena dari 7 segmen ini ya, itu untuk menyalakan posisi A ini di sini. Ini urut-urutannya ya, ini posisi segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Nah, jadi dibutuhkan 7 segmen atau 7 bagian, sehingga disebut 7 segmen. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, ini rangkaian dari aplikasinya ya. Jadi di posisi kiri ini adalah Raspberry Pi ya, dengan GPIO ya, General Purpose Input Outputnya. Ini mesti kita pahami ya, karena untuk memasang kabel-kabelnya itu harus sesuai ya. Jadi ini kalau Anda lihat, nah ini ya, ini mulai dari kiri sampai kanan ya. Ini kalau Anda lihat, yang kiri itu ganjil ya, ganjil semua. Kemudian yang sebelah kanan ini genep semua ya. Ya, ini memang 40 pin ini urut-urutannya zigzag ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 37, 38, 39, dan 40. Nah, ini harus dipahami betul ya, nggak boleh salah ya, terutama untuk tegangan 5 volt dan ground dan 5 volt itu nggak boleh salah, karena begitu salah akan menimbulkan permasalahan pada Raspberry Pi ya. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Nah ya, jadi kalau yang di sini GPIO-nya ini sudah dipahami, baru kita hubungkan dengan BCD to 7 segmen ya. Ini BCD-nya 7447, lalu 7 segmennya ada sebelah kanan ini. Nah, yang dikeluarkan oleh GPIO yang merupakan Raspberry Pi ini adalah 4 bit ya. Jadi posisi input A, input B, input C, input D ini ya. Yang A ini terhubung dengan GPIO 22 ya. Kemudian input B ya, ini GPIO 23 ya. Lalu yang input C ini GPIO 24, dan yang input D ini adalah GPIO 25 ya. Sementara yang semula saklar ya, ini kemarin kita saklar yang saya tekan manual, ini kita hubungkan dengan sensor infrared. Nah, ini tetap. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa rangkanya itu tetap ya, cuman saya hanya ganti dari saklar menjadi sensor infrared, tapi menjadi implementasi yang dengan fungsi yang lebih berguna gitu ya. Jadi ini tetap masuk ke GPIO 05, sehingga tidak merubah rangkaian, tapi saya hanya menambahkan sensor dan implementasinya sudah berbeda lagi ya. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan pada mahasiswa sekalian, supaya Anda jangan takut untuk mengembangkan sebuah aplikasi ya, dengan tanpa merubah
rangkaian, namun dengan menambah sensor yang berbeda maka akan mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, gitu ya. Lalu ini saya jelaskan, ini 7447 terhubung sebagai output ke GPIO 22, 23, 24 dan 25. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pola binernya itu adalah output dari GPIO 22, 23, 24, 25 ini masuk ke 7447 ya di sini, yang akan memunculkan pola desimal pada 7 segmen ada di sini. Ya, karena memang kita lebih cenderung lebih memahami angka desimal ya daripada angka biner ya. Jadi kalau misalkan kita ke pom bensin ya akan lebih familiar dengan angka desimal ya yang di 7 segmen itu ya. Nah, gitu. Baik, sedemikian hingga kalau misalkan kita lihat lagi aplikasinya ya. Ya, ini kalau Anda lihat sensor infrared itu sebenarnya saklar ya. Kalau minggu kemarin posisi sensor itu adalah sebenarnya saklar. Nah, saklar sekarang jadi infrared, menjadi input dari Raspberry Pi ya. Kemudian input itu akan menjadi masukan untuk menambah counter yang diolah oleh Raspberry Pi, lalu outputnya dalam bentuk binary ya. Dalam bentuk binary, kemudian dari data binary itu akan dirubah menjadi desimal ya. Sehingga kalau misalkan ini sensor inframerahnya ini aktif ya. Nah, ini akan bila ada pantulan seperti ini, maka counternya menambah. Nah, ini dan seterusnya ya. Nah, ini menjadi implementasi yang berbeda ya. Bila sensornya berbeda lagi, maka implementasinya juga berbeda. Nah, ini yang memang ingin saya tunjukkan pada mahasiswa sekalian, bahwa aplikasinya itu bermacam-macam walaupun source code-nya sama saja. Baik, materinya saya lanjutkan. Nah, sekarang infrared input counter ya. Ini untuk keperluan yang kita buat sekarang, algoritmanya sekarang ya. Seperti hanya di gambar, sensor GPIO sama dengan 1 ini selalu ditanya. Karena bila tidak ada benda yang melewati sensor, jangan sampai counternya berubah. Ya. Jadi counter ini tidak boleh menambah bila tidak ada pantulan sama sekali. Dan apabila sensor GPIO aktif, maka diperkenankan untuk menambah counter ya, kemudian ditampilkan di 7 segmen. Nah, itu yang algoritmanya ya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang source code-nya ya. Untuk source code-nya, ini saya menampilkan dulu Raspberry Pi ya. Nah, ini saya tampilkan dulu Raspberry Pi-nya. Nah, ini. Ya. Ini kalau Anda masih ingat pembahasan kita yang dulu ya, tetap sama input Raspberry Pi ini ya, GPIO lalu from time import sleep, ini untuk timernya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini GPIO-nya settingnya tetap sama, ada sensor di pin 5, BCD A itu pin 22, BCD-B pin 23, BCD-C itu pin 24 ya. Ini maksudnya GPIO 22, 23, 24 dan 25 ya. Nah, sama seperti kemarin ya.
Cuman implementasi sekarang itu memang saya tambahi sensor gitu aja. Nah, algoritma yang penting di sini ya. Ini eh, untuk while true ini berarti dia berulang-ulang ya. Jadi while itu akan selalu eh, berulang-ulang karena dia akan selalu terpenuhi ya. Nah, saat itulah status tombol sama dengan GPIO input dalam kurung sensor yang tadi pin 5 tadi ya, GPIO 05 tadi itu selalu dibaca. Lalu ditanyakan ya, if status tombol sama dengan 0 ya, lalu display write count, lalu count plus sama dengan 1 ya. Jadi kalau status tombolnya low ya, maka akan menambah counter ya. Jadi kebetulan ini sensor infrarednya itu kalau ada pantulan itu low ya. Bila tidak ada pantulan itu high. Ya, itu memang bisa disesuaikan ya. Saat tombol status tombolnya ini menyesuaikan modul sensor infrarednya ya. Jadi kalau ada pantulan dengan tidak ada pantulan itu logiknya apa? Itu bisa disesuaikan. Nah, lalu if count sama dengan 10, count sama dengan 0. Nah, ini untuk menghitung maksimal adalah 10 ya, karena ini satu 7 segmen, maka tampilannya maksimal 9 ya. Sehingga tentunya ini kalau kita buat 2 digit ya mungkin beda mana ya. Kalau 2 digit berarti 99. Nah, ini kan hanya contoh dulu ya. Jadi untuk pengembangan silahkan Anda kembangkan sendiri. Nah, ini source code-nya sudah kita bahas minggu kemarin. Sekarang implementasinya saklar yang dulu itu saya kasih inframerah. Nah, intinya gitu ya. Baik, sekarang saya ingin membahas tentang modulnya sekarang ya. Nah, ini praktikumnya yang mesti kita bahas lebih dalam. Nah, ini ya, di sini saya ingin menampilkan inputnya dulu. Ini adalah input infrarednya. Ini input infrarednya, dan output dari input infrared ini masuk ke pin 5. Di sini ada pin 5 atau GPIO 5 ya, GPIO 5 mungkin istilahnya GPIO 5 gitu, pinnya beda, mungkin urut-urutannya beda, tapi istilahnya ini GPIO 5 ya. Jadi dulu kan pakai saklar, nah sekarang saya pakai inframerah. Nah, modul inframerah masuk ke pin 5, lalu akan diproses oleh Raspberry Pi ya. Jadi akan diolah oleh Raspberry Pi untuk menambah counter. Jadi kalau ini ada penghalang, kalau sensornya ini ada penghalang, maka counternya akan menambah. Kalau inframerahnya tidak ada, modul inframerahnya tidak ada penghalang, ya Raspberry-nya nggak boleh nambah counter gitu ya. Nah, apabila counternya ini sudah diproses ya, sudah menjadi dalam bentuk binary, nah saatnya data binary ya, data binary ini masuk ke 7447. Di sini ada BCD to 7 segment ya. Dengan input cukup 4 bit saja, maka bisa menampilkan bilangan desimal. Nah, ini memang saya harapkan seperti itu karena agar mikrokontrolnya nggak terlalu repot-repot gitu ya. Anda bisa atau kita bisa menggunakan komponen pendukung yang lain untuk mempermudah. Dengan demikian, kalau misalkan Anda ingin menampilkan di 7 segmen dengan input inframerah, ini Anda bisa terapkan aplikasi ini untuk menghitung jumlah orang misalnya gitu ya. Ataupun kalau bukan orang, mungkin yang lain yang intinya itu butuh pantulan ya. Jadi kalau ini misalkan tangan saya mau saya sentuhkan dengan sensor ya. Nah, ini begitu ada pantulan tangan saya, maka counternya menambah. Saya hitung pantulan lagi.
Nah, menambah dari 6 menjadi 7, kemudian dari 7 ke 8, kemudian dari 8 ke 9 ya. Nah, 9 ini harus kita jadikan angka terakhir karena satu 7 segmen itu mentok angka 9 ya. Sehingga kalau ada sentuh penghalang lagi, nah dia kembali ke angka semula yaitu 0. Ya. Kalau ada penghalang lagi ya. Nah, ini balik lagi ke hitungan awal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik 0 lagi ya. Ini karena kita hanya menggunakan satu digit saja. Kalau Anda ingin mengembangkan 2 digit ya boleh. Anda tambahi satu lagi 7 segmen menjadi 2 7 segmen, maka hitung-hitungan batas hitungan sudah bukan 9 lagi tapi 99. Nah, itu kan sesuai kebutuhan. Tapi paling tidak di pertemuan kita hari ini saya sudah menampilkan implementasi dari sensor untuk menghitung menghitung benda ya, atau orang yang mendeteksinya itu dengan cara pantulan inframerah. Kemudian jumlahnya ditampilkan pada 7 segmen untuk menampilkan bilangan desimalnya. Nah, itu yang hari ini bisa saya tampilkan ya. Nah, kalau misalkan kita kembangkan ke yang lain juga boleh ya. Jadi inframerahnya mungkin tidak seperti yang saya pakai sekarang, tapi inframerah terhalang atau tidak. Nah, itu untuk mendeteksi benda yang menutupi atau menghalangi sensor, itu juga bisa ya. Jadi nggak selalu inframerah itu model pantul seperti ini ya. Ini kan model pantul ya. Nah, ini pantulan ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan pantulan. Karena posisi inframerahnya berjajar. Bisa jadi seperti yang kita bahas minggu kemarin, inframerahnya itu berhadapan-hadapan ya. Jadi ada pemancar dan penerima. Sedemikian hingga kita bisa memungsikan dia untuk mendeteksi terhalang benda ya dengan respon terhalang atau tidaknya inframerah. Jadi pengembangannya macam-macam sensor itu. Bisa pantulan inframerah ya, bisa juga terhalang tidaknya inframerah ya, dan sebagainya. Itu untuk pengembangan lebih jauh ya, bisa menggunakan sensor-sensor yang lain. Kalau Anda lihat di sini ya, sensor ini menarik sekali karena setiap ada halangan di sini ada respon LED-nya menyala di sini ya. Jadi kalau ya ini yang saya tunjukkan ini ya, ini ada LED yang kalau ada pantulan dia menyala ya. Coba saya pantulkan lagi. Nah, itu di sini tadi sempat menyala. Nah, ini penting sekali untuk mendeteksi apakah pantulan itu direspon apa tidak ya. Jadi kalau Anda menggunakan sensor yang lain pun juga begitu, gunakan deteksi seperti itu untuk memastikan sensornya itu merespon apa tidak, agar kita tahu bahwa input pantulan yang kita berikan sudah direspon atau belum. Jadi kalau ada benda lalu ternyata tidak direspon ya, tentunya kita nggak bisa mengharapkan mikrokontrolnya menambah counter kan. Jadi ini menjadi sebuah bentuk test point ya. Jadi kalau sensornya itu sudah memberikan respon ya dengan menyala dan matinya LED ya bila ada pantulan, namun kok counternya nggak nambah, itu berarti permasalahannya tidak di sensor tapi di mikrokontrol atau di BCD-nya, binary kode desimalnya ya. Sehingga kita bisa melakukan troubleshooting ya. Apabila displaynya tidak menambah ya,
itu bisa jadi sensornya, bisa jadi microcontrolnya, bisa jadi 7 segmentnya. Nah, kalau memang sensornya tidak merespon ya, tidak merespon, maka penambahan counter juga tidak akan dilakukan. Memang sensornya tidak merespon. Tapi kalau sensornya merespon ya, coba saya ulang lagi, di sini nanti ada lampu yang menyala di sini ya. Kalau yang lampu hijau ini adalah power, tapi kalau dibaliknya ini ada lampu menyala ya, kalau ada pantulan ya. Nah, itu di sini tadi menyala ya. Di sini tadi menyala. Itu menjadi indikator bahwa sensornya telah merespon. Nah, itu bisa mempermudah kita dalam melakukan troubleshooting ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini dalam aplikasi penghitung orang pada pintu masuk gerbang atau pintu masuk ruang ya. Bisa jadi ini security system juga boleh, istilahnya sebagai mendeteksi orang yang masuk juga boleh, pengembangannya banyak sekali. Sehingga harapan saya dari apa yang saya sampaikan, eksperimen kita hari ini bisa Anda kembangkan lebih jauh lagi ya, bisa Anda pelajari, bermanfaat, dan Anda bisa kembangkan lagi. Baik, saya kira itu bisa saya sampaikan ya. Saya cukupkan sekian, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.